Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para ibu jamaah pengajian rutin setiap Senin sore di Masjid Jami' Nurul Yakin Ciamas, yang mudah-mudahan para ibu sekalian ada dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir batin, terhindar dari segala penyakit dan wabah pandemi COVID-19. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan amal ibadah karena Allah, saat tutup usia nanti, saat meninggal dunia nanti, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman, yang mengajarkan kepada kita, yang mewariskan kepada kita nilai-nilai kebaikan, dan bahkan beliau menjadi teladan kebaikan. Beliau membawa umatnya minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariat dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengawali pengajian ini mari kita baca terlebih dulu suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan Al-Fatihah ini, yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat dijaga kesehatannya oleh Allah, termasuk dijaga dari segala wabah penyakit. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum wal-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya amin. Kita lanjutkan pengajian kitab Wasiyatul Mustafa tentang keutamaan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, man qala kulla yaumin khamsatan wa ishrina marratan astaghfirullahal azim li walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kataballahu min awliyaihi. Hei Ali, barang siapa setiap hari membaca sebanyak 25 kali Astaghfirullahal azim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang maha agung untuk diriku, kedua orang tuaku, semua orang Islam laki-laki dan perempuan, semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan yang hidup maupun yang telah meninggal dunia. Maka Allah mencatat orang tersebut sebagai wali kekasihnya Allah. Para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, pesan ini mengajarkan kepada kita tentang keutamaan istighfar. Istighfar itu artinya permohonan kita kepada Allah berupa permohonan ampunan. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai anak cucu Adam memiliki kesalahan. Dalam arti bisa saja kita berpotensi melakukan kesalahan. Ada saja kesalahannya. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam, yakni manusia. Jadi kita ini keturunan Nabi, Bu. Nabi apa? Adam. Keturunan Nabi Adam. Setiap anak cucu Nabi Adam, yakni kita manusia, khatta'un, itu memiliki potensi kesalahan. Ya henteu salah wae emang, tapi bisa saja memiliki kesalahan. Mending ngaku punya salah daripada merasa selalu benar. Nah, tapi wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang punya salah, at-tawwabun, adalah orang-orang yang bertaubat. Apa taubat itu? At-taubah bimakna ar-ruju', kembali, minadzanbi, dari sebelumnya melakukan dosa. Kembali kemana? Ilallah, kembali ke jalan Allah. Karena kita semua pada dasarnya sedang berjalan menuju Allah, mencari ridho Allah, berjalan dalam satu rel, kalau ibarat kereta, satu jalan menuju jalan Allah.
apapun caranya sedang menuju ke sana. Ada yang menjadi ibu rumah tangga, mengelola amanah dari suami, itu cara ibu mencari ridho Allah. Seorang anak berbakti kepada orang tuanya, itu cara dia menuju ridho Allah. Ada seorang anak yang tolabul ilmi, belajar ilmu di pondok pesantren atau di sekolah atau di kampus, itu cara dia menuju Allah. Ada seorang pedagang yang niatnya membantu orang, juga menafkahi anak dan istrinya di rumah dengan cara yang halal dan benar, itu cara dia menuju ridho Allah. Semuanya dalam rangka apa? Libtigoi mardotillah. Tiba-tiba melenceng dari jalan yang benar, melakukan dosa. Nah, ketika melakukan dosa, kembali ke jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Tadinya kesalahan, perbaiki dengan perbuatan yang baik. Bahkan kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Rek di kantor, rek di pasar, rek di dapur, rek di sawah, kudu bertakwa. Di mana saja berada, apapun posisinya, mau jadi bos, mau jadi karyawan, mau jadi buruh, mau jadi tukang ojek, mau jadi supir, mau jadi ibu rumah tangga, pedagang, siswa, mahasiswa, pelajar, santri, semua kudu bertakwa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah, iringilah setelah melakukan keburukan, setelah melakukan kesalahan dengan perbuatan kebaikan. Kenapa? Tamhuha, maka perbuatan baik itu bisa menghapus, menutupi kesalahan. Tadinya sering menjolimi orang lain, sekarang ganti senang berderma, senang bersodakoh. Tadinya cemberut saja, maka kita ganti dengan senantiasa murah senyum kepada siapapun. Itulah tambal perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Nah, kita ini ada saja kesalahannya, maka kita taubat dan terus mohon ampun kepada Allah. Nabi berpesan, ada satu redaksi, satu rangkaian kalimat istighfar yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Pendek kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca kalimat istighfar itu barusan sebanyak berapa? 25 kali. 25 kali kalau ibu mau dibaca usai sholat fardu, berarti 1 kali beres sholat fardu 5 kali. Dikali 5 waktu 25 kali. Apa keutamaannya? Kataballahu, Allah akan mencatat orang tersebut min auliyaihi, termasuk dari kalangan kekasih-kekasihnya. Karena kalau kita ngaku sebagai kekasih Allah, maka kita mencintai Allah, senantiasa memuji Allah, memohonkan ampun juga untuk hamba-hamba Allah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Itu istighfar yang diajarkan oleh Nabi. Sebenarnya banyak, ya. Ada sayyidul istighfar. Bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Cari di Majmu' Syarif ada itu insyaallah.
atau di buku-buku doa ada. Keutamaannya, barang siapa yang membaca di awal malam, berarti maghrib misalnya, atau malam hari, dibaca dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum datangnya waktu pagi atau sebelum datangnya waktu subuh, maka dicatat min ahlil jannah. Da urang naon atuh nek diunggulkeun amal iwal tikos kararitu zikir ya. Banyak kesibukan kita, masa iya piraku teu bisa maca zikir-zikir acan. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar barusan itu di waktu pagi seperti waktu beres sholat subuh dengan penuh keyakinan, kemudian meninggal qabla ayyum sia, sebelum datangnya waktu petang, samemeh sore meninggal, contoh nih jam sekarang ini, maka dia juga dicatat min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Banyak wirid, banyak baca, termasuk istighfar. Beres sholat ada yang membacanya pendek, astagfirullah, mangga eta ge. Ada yang sedangnya astagfirullahaladzim. Ada lagi astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih min jami'il ma'asi wad dhunubi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuh, ada lagi yang mirip dengan ini. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali masyaikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu lengkapnya lagi. Jadi kita memohonkan ampunan tidak hanya saja untuk kita, tapi juga untuk orang tua, untuk saudara kita, untuk guru-guru kita, untuk orang yang haknya ada di kita. Intinya mah nyeurekeun istighfar ya. Kita lihat bagaimana Kangjeng Nabi. Apakah Nabi juga istighfar? Oh, Kangjeng Nabi istighfar ya. Apa kata baginda Nabi? Nabi kalau bicara istighfar, beliau sudah mencontohkan lebih dulu. Kata beliau, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la astagfirullah, sungguh beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepada Allah fil yaumi, dalam sehari, aktsara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Satu riwayat menyebutkan beliau 70 kali dalam sehari. Riwayat lain beliau menyebutkan bahwa dalam sehari semalam beliau beristighfar tidak kurang dari 100. Inna kunna ya, inna kunna lana'uddu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlis wahidi mi'ata marrah ya. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, aku ya, kami pernah menghitung di dalam satu majlis, satu riungan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar sebanyak berapa? 100 kali. Mengucapkan apa? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim.
Gimana? Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Abu Daud. Berarti kalimat istighfar macam-macam. Betul. Intinya mohon ampun. Rabbik firli, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon ampun. Ampunilah dosa-dosaku. Padahal kita maklum ya, Kanjeng Nabi itu maksum, diaping dijaring tina dosa. Tapi beliau kenapa beristighfar? Bukan karena beliau punya dosa, karena maksum. Tapi beliau sebagai bentuk syukur. Seperti halnya beliau sujud begitu lama dalam sholat malam. Kata Aisyah, kenapa demikian sampai kakinya bengkak? Kata Kanjeng Nabi, wahai istriku, apakah aku salah? Apakah aku tidak boleh untuk bersyukur? Jadi beliau melakukan itu sebagai bentuk syukur. Hari orang maseur dosa gitu ya. Nah, tentang istighfar pula keutamaannya banyak. Di antaranya begini. Ya. Di antaranya adalah Nabi bersabda, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsarul istighfar." Barang siapa yang memperbanyak membaca istighfar. Pertama, ja'alallahu min kulli hammin farajan. Allah akan menjadikan untuk setiap rasa bingungnya, pusingnya, farajan berupa kesenangan. Wa min kulli dhikin, dan dari setiap kesempitan hidupnya seperti banyak masalah, makhrajan, Allah berikan jalan keluar, solusi atas berbagai problem atau masalah kehidupan. Yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki bagi orang tersebut yang beristighfar tadi dari arah yang tak disangka-sangka. Maka dari itu dawamkan membaca istighfar. Kalau Nabi saja memberikan contoh 70 sampai 100, kenapa kita tidak bisa seperti demikian? Misal beres sholat, kalau umumnya 3 kali, karena ibu sholat sendiri bisa membaca sampai 20 kali dikali 5 waktu. Atau beres sholat fardu istighfar, beres sholat sunat qobliyah istighfar, beres sholat sunnah ba'diyah juga istighfar, beres sholat sunat duha istighfar, beres sholat malam istighfar. Itu insya Allah dijumlahkan bisa sampai 100. Bahkan dalam surah Nuh, ini kalau bicara tentang istighfar untuk rezeki, biasanya kalau ngomongin rezeki pada senang, ya enggak? Minta amalan wiridan supaya lancar rezeki, usahanya lancar, istighfar. Mana ayatnya? Ayat 10 sampai ayat 12 surah Nuh, ya. Di mana pernah terjadi di masa Nabi Nuh musim paceklik. Ibarat kata kalau di sini, ibu, di situ musim apa? Musim buah, musim panen, musim apa? Musim heseng-hengan duit, cina gitu. Gitu bahasa teh ya. Nah, dulu di masa Nabi Nuh pernah terjadi paceklik, kekeringan, ya. Susah segala-galanya. Lalu di mana Allah Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Nuh, dan Nabi Nuh menyampaikan kepada siapa? Kepada umatnya. Di ayat 10 surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku, kata Nabi Nuh, berkata kepada umatnya, istaghfiru, beristighfarlah kamu sekalian, mohon ampunlah kalian sekalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, sesungguhnya dia, Tuhan itu, Allah itu, kana ghafara,
adalah zat yang maha pengampun. Kita hari ini sedang dalam masa pandemi, bisa jadi karena ulah kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kenapa kita tidak banyak beristighfar? Ya, karena mungkin kita ini teledor dalam kebersihan, kesehatan, juga dalam perilaku, perbuatan banyak istighfar. Ya. Dengan beristighfar tersebut, apa yang terjadi di ayat 11? Yursilis sama, niscaya Allah akan menurunkan, ya. Yursili, niscaya Allah akan menurunkan as-samaa, dari langit. Apa? Alaikum, untuk kalian, midroro, hujan yang lebat. Hujan mah lain gede, gede mah segede pantok, tak gede lah. Lebat, lebet. Ternyata dengan istighfar, setelah istighfar, taubat, turun hujan yang deras, yang lebat. Karena saat itu awalnya apa? Sedang terjadi kekeringan. Apalagi dengan istighfar tersebut, wa yumdidukum, mad itu artinya memanjangkan, makanya ada mad tabi'i, ya. Wa yumdidkum, dan Allah akan membanyakkan. Kalau di sini bukan memanjangkan, membanyakkan untuk kalian apa? Bi amwalin, terhadap harta-harta yang tadinya susah untuk mencari, tanda petik, uang, itu ya, dimudahkan, dapat rezeki. Harta, wabanin, yang tadinya banyak yang mandul, tidak punya anak, tuh oleh Allah sebab istighfar tadi apa? Allah banyakkan anak, artinya subur, istri-istrinya menjadi subur, bisa punya anak. Wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah menjadikan untuk kalian jannatin, kebun-kebun yang tadinya tidak ada kebun karena tidak ada air, Allah jadikan, Allah tumbuhkan kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah menjadikan, mengadakan pada kebun-kebun itu apa? Anhara, sungai-sungai. Tuh, itu sebab apa? Istighfar. Jadi kita ini kudu banyak beristighfar. Wirid setidaknya 3 lah ya kalau mau diucapkan. 1, bacaan Quran. 2, sholawat. 3, istighfar. Selebihnya tentunya kita rutinkan adalah Asmaul Husna, kemudian hamdalah, dan lain-lainnya, kalimat thayyibah. Tapi yang sering dirutinkan itu tadi. Itu apalagi berkaitan dengan rezeki, ya. Nah, para ibu jemaah sekalian rahimakumullah, ya. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau pernah menyebutkan, ya, dari Ibnu Sabih, bahwasanya ini Ibnu Sabih bilang begini, berkata, satu waktu ada seorang laki-laki mengadu kepada Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu kalau istilah kita gegedugnya ulama tabi'in, ya. Nah, datang seorang laki-laki kepada Imam Hasan Al-Basri. Untuk apa? Untuk mengadukan bahwa di tempatnya tinggal itu terjadi kekeringan, di mana gersang, tidak ada air, tidak turun hujan, tidak terjadi kesuburan pada tanahnya. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Beliau memerintahkan orang tersebut untuk banyak beristighfar. Lalu datang lagi kepadanya, ya, ada lagi kepadanya, mengadu tentang kemiskinan yang dialami dalam hidupnya. Wahai Tuan Guru Imam Hasan Al-Basri, kami hidup dalam kemiskinan. Apa yang harus kami lakukan? Perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah. Lalu datang lagi orang yang ketiga. Orang ketiga ini berkata bahwa dia tidak memiliki anak karena mandul, ya. Maka kata beliau apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, perbanyaklah beristighfar, karena sesuai ayat 10 sampai ayat 12 surah Nuh. Loh, bagaimana kok bisa? Itu semua urusan Allah. Yang penting kita
ikhtiar itu harus, dan jangan lupa tentunya yang paling mendasar kita mohon kepada Allah. Banyak permohonan yang kita minta kepada Allah, dan permohonan yang paling penting dan utama kita mintakan kepada Allah adalah permohonan ampunan. Karenanya dalam duduk di antara dua sujud, doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi adalah Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Urutan pertamanya Rabbi firli, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Ampunan dulu, rezeki nanti nomor 5. Kenapa? Kok saya nggak lancar-lancar usaha, kok rezeki seret terus? Bisa jadi kita tidak bisa leluasa berusaha, berbisnis, berdagang. Itu karena satu hal yang sangat penting. Apa? Kita belum minta ampun atas dosa-dosa kita. Sebab dosa kalau boleh kita umpamakan seperti beban berat. Ibu jalan kaki dari gerbang pintu ledang ke sini, nggak nyampe 5 menit sampai, betul nggak? Tapi kalau dari sana bawa beban 100 kg, 5 menit sudah sampai belum? Belum, karena bawa beban. Tuh, kita pengen rezeki, tapi ternyata dosa kita banyak. Maka yang kita mohonkan pertamanya adalah permohonan ampunan. Makanya kalau mau minta yang paling penting adalah permohonan ampun atas segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan, kekhilafan, kealpaan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, 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 ya maulana ya ma'bud ya karim ya Allah ya mujibas sailin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amin la yudhali. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma shfi mardana wa shfi marda abaina wa ummahatina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal qarana wat ta'un wal fitan wal humuma wasyada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jirani wal kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dhakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas kehilapan, kekurangan, kealpaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.